Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal hasil pengolahan data dari eksperimen difraksi elektron. Baik, sebelum kita membahas ke bagian eksperimen, kita tentukan dulu tujuannya. Pertama, memahami sifat dualitas gelombang dan partikel dari elektron, dan yang kedua menentukan jarak antar bidang Bragg pada kristal grafit. Jadi pada tahun 1923, de Broglie dalam disertasi doktoralnya mempostulatkan bahwa materi juga memiliki karakteristik gelombang selain sebagai partikel. Pada awalnya ide ini dianggap radikal oleh para ilmuwan karena tidak ada pembuktian secara eksperimen. Namun pada tahun 1927, Davidson dan Germer mendemonstrasikan secara langsung sifat gelombang dari elektron dan menunjukkan bahwa elektron energi rendah didifraksikan oleh kristal tunggal nikel. Nah, jadi Davidson Germer ini dia membandingkan hasil dari eh, hasil di hasil ditembaknya kristal oleh elektron, lalu juga menggunakan eh, postulat yang dari de Broglie, lalu didapatkan hasil yang mendekati sama, dan panjang gelombang de Broglie itu sendiri dinyatakan oleh persamaan lambda sama dengan H per mv. Lalu sebenarnya eh, hubungan antara lambda dengan tegangan pemercepat itu diketahui oleh Davidson Gardner ya. Tapi untuk persamaan gelombang de Broglie itu hanya sampai sini saja. Untuk yang ini itu hasil pembuktian dari berkelanjutan dari hasil eksperimen Davidson Gardner. Seperti itu. Jadi ada hubungan antara panjang gelombang dengan tegangan pemercepat yang digunakan. Lalu menurut Bragg, berkas elektron ini akan mengalami interferensi maksimum bila dipenuhi. Maaf, sebelum ke situ, jadi ada sedikit uraian. Jadi meskipun panjang gelombang dari gelombang materi secara eksperimen dapat ditentukan, eh, tidak seperti gelombang lainnya. Jadi gelombang materi ini frekuensi dan kecepatan fasenya tidak terukur secara langsung ya. Jadi untuk di gelombang materi ini kecepatan fasenya lebih besar dari kecepatan cahaya dan bervariasi dan panjang gelombang dan atau bilangan gelombangnya. Jadi untuk merepresentasikannya, superposisi dari gelombang materi dan perbedaan panjang gelombang, amplitude dan fase harus dipilih yang berinterferensi secara konstruktif di area terbatas dalam ruang. Dan hasilnya nanti itu akan membentuk eh, berupa pola cincin difraksi seperti ini. Gitu. Dan untuk bisa memunculkan pola difraksi seperti ini tuh kita menggunakan tabung difraksi elektronnya. Dan dari situ juga ada analisis dari bagaimana elektron itu bisa berperilaku sebagai gelombang gitu dengan adanya pola interferensi hasil dari pola cincin difraksi itu. Jadi menurut Bragg, berkas-berkas elektron itu akan mengalami interferensi maksimum bila dipenuhi ini persamaan ini. Dan berdasarkan gambar ini didapatkan tangan 2 theta sama dengan R per L. Dan untuk harga theta yang kecil, tangan 2 theta ini di eh, aproksimasikan menjadi R per L dan didapatkan D sama dengan lambda L per R untuk N sama dengan 1. Jadi jika memang benar adanya bahwa elektron itu ditembakkan dan memasukkan pola cincin difraksi, maka sifat dualitas gelombang dan partikel dari elektron akan dapat diakui kebenarannya. Seperti itu. Lalu untuk bagian eksperimen, variabel yang akan diukur itu berupa tegangan pemercepat, diameter pola cincin difraksi dalam dan difraksi luar. Jadi dari persamaan yang tadi, jadi untuk mendapatkan eh, besar nilai jarak antar bidang Bragg ini diperlukan nilai panjang gelombang dan juga eh, apa namanya jari-jari cincin ya. Dan untuk mendapatkan nilai lambda kita dapat lambda akan didapatkan dengan mengetahui nilai tegangan pemercepatnya. Lalu untuk yang R ini didapatkan dari diameter cincin luar dan dalamnya.
Dan untuk alat-alat yang digunakan, kami menggunakan satu set tabung difraksi elektron untuk melihat fenomena difraksi elektron yang terdiri dari set tabung difraksi elektron, kabel penghubung, dan catu dai bertekanan tinggi dengan besar 2 sampai 4,25 kV sebagai sumber tegangan pemercepatnya. Untuk teknisnya, eksperimen ini tegangan masukan diatur demikian rupa sehingga pada tabung terbentuk pola cincin difraksi. Dan setelah muncul pola cincin difraksi, kita ukur diameter cincin dalam dan luar, dan diukur untuk setiap penambahan tengah pemercepat sebesar 0,25 volt dan dilakukan sebanyak 10 kali pengukuran, jadi 10 kali tambahan tegangan. Oh iya, dan untuk diameter tabungnya itu sendiri juga diukur untuk perhitungannya. Nah, ini hasil pengukurannya, dan ternyata pola cincin difraksi itu muncul sehingga dapat disimpulkan bahwa memang elektron itu sendiri memiliki sifat dualitas gelombang dan partikel dari elektron, karena elektron tadi itu berlaku sebagai gelombang sehingga dia dapat memunculkan pola cincin difraksinya, dimana tidak ada dalam materi yang bersifat partikel. Jadi didapatkan hasilnya untuk cepat, cincin dalam, nah ini cincin luar. Lalu untuk mendapatkan nilai lambdanya, kita masukkan ke dalam persamaan ini untuk integral percepatnya, dan akan didapatkan hasil panjang gelombang sebagai berikut. Dan untuk mendapatkan nilai jarak antara bidang breaknya, dengan manipulasi matematis didapatkan uh, hasil seperti ini. Jadi sebelumnya diameternya akan diubah dulu menjadi jari-jari dulu, lalu akan dimasukkan ke dalam dan akan diplot panjang gelombang terhadap jari-jari cincin dalam dan cincin luar jari-jari, karena akan didapatkan hasil seperti ini. Dan maaf, dan untuk gradiennya ini merupakan tangan tetanya, dan tangan teta akan dimasukkan ke dalam persamaan ini. L-nya itu sendiri merupakan diameter dari tabungnya, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini. Akan didapatkan besar nilai jarak antar bidang break pada kristal grafit yang direpresentasikan oleh masing-masing besaran DHKL1 dan DHKL2 masing-masing sebesar 15 angstrom dan 23 angstrom. Sebenarnya ini jika dibandingkan dengan harga yang terdapat dalam handbook, masing-masingnya itu 2,1 angstrom dan 1,21 angstrom, yang mana nilainya sangat terlampau jauh. Dan kami membuat spekulasi bahwa hal ini disebabkan oleh pemberian tegangan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan reaksi termal yang akan mempengaruhi kristalnya. Dan selain itu juga kami membuat spekulasi bahwa terdapat kesalahan pada saat pengukuran diameter pola cincin difraksinya. Lalu kesimpulannya, kami dapat menunjukkan sifat dualitas gelombang dan partikel dari elektron berupa munculnya pola cincin difraksi pada tabung difraksi elektron. Selain itu juga kami dapat menentukan jarak antar bidang break pada kristal grafik, dan masing-masing nilai yang kami dapatkan sebesar 15 angstrom dan 23 angstrom. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.